Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi a'zama ala ibadihi junnah bima dafa'a bihim kaidus syaitan wa ja'alahu li awliyaihi husnan. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa habibina rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Puji dan syukur senantiasa selalu kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menjadikan puasa ini perisai benteng bagi kekasih-kekasihnya Allah, yang telah menjadikan puasa ini yaitu benteng untuk menolak tipu daya syaitan terhadap kekasih-kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Selawat beriringkan salam senantiasa selalu kita perbanyak mengucapkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga kepada keluarga dan sahabat-sahabat beliau sekalian. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah kita pada hari yang sangat mulia ini, penghulu segala hari di dalam satu minggu, dan juga kita berada di bulan yang sangat mulia yaitu bulan Ramadan. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan hidup kepada kita, masih memberikan taufik dan hidayah, masih memberikan umur panjang sehingga kita masih bisa melaksanakan ibadat kepada Allah, masih bisa melaksanakan taubat kepada Allah, masih bisa memperbanyak amal untuk modal kita kelak bisa kita kembali kepada negeri akhirat. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Puasa adalah merupakan ibadat yang sangat besar nilainya. Puasa adalah merupakan ibadat yang dilebihkan di antara amal-amal yang lain. Kenapa demikian? Karena pada diri puasa ini ada dua kelebihan rahasia yang terkandung yang tidak ada pada ibadat-ibadat yang lain. Yang pertama, puasa adalah merupakan kafun wa tarku, menahan dan meninggalkan. Kita menahan hawa nafsu, kita meninggalkan hawa nafsu, keinginan ini, keinginan yang macam-macam kita tinggalkan di bulan puasa. Sehingga ini adalah merupakan rahasia yang sangat rahasia, yang tidak ada pada ibadat-ibadat yang lain. Kalau misalnya kita bersedekah, kita salat, kita berhaji, semua orang bisa menyaksikan. Tapi puasa hanya kita dan Allah yang mengetahui tentang apakah kita benar-benar berpuasa atau tidak. Oleh karena demikian, ini adalah merupakan makna yang terkandung pada puasa yang tidak ada pada ibadat-ibadat yang lain. Oleh karena begitu rahasianya puasa, sehingga pada diri puasa ini nilai ibadat yang terkandung hanya sabar semata-mata, tidak ada yang lain. Kalau kita tidak memiliki kesabaran yang kuat, berarti kita tidak sanggup menjalankan ibadah puasa ini dengan maksimal. Sehingga begitu besarnya nilai Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan yang tak terhingga nilainya kepada nilai ibadah sabar. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Allah akan membalas pahala kepada orang-orang yang sabar dengan tanpa batas. Ibadat yang lain, hadirin kaum muslimin, apabila kita kerjakan ada batasan pahalanya sampai 700 kali lipat. Tapi ibadat puasa tidak ada batasan nilainya. Oleh karena demikian, sehingga begitu besarnya nilai puasa, sehingga benar-benar kita menjadi orang-orang yang bertakwa apabila kita menjalankan puasa yang sempurna. Kemudian yang kedua, yang tidak ada makna yang sangat penting di dalam ibadat-ibadat yang lain seperti puasa, yaitu puasa mengandung nilai yaitu kahrul li'uduwillah, melawan musuh Allah. Ibadat yang lain tidak ada nilainya melawan musuh Allah, tapi pada diri puasa kita melawan musuh Allah. Kenapa demikian hadirin kaum muslimin? Karena dengan kita berpuasa yang sempurna, kita menahan hawa nafsu,
kita mencegah makan dan minum, menahan makan dan minum, di mana syahwat kita tahan, syahwat kita cegah, sehingga musuh Allah yang bernama syaitan akan mampu masuk dalam pribadi kita dengan keinginan syahwat kita yang kuat. Sama dengan kita berpuasa menahan syahwat, menahan hawa nafsu, sehingga jalan masuk syaitan itu lemah. Apa hikmatnya kita mampu melawan musuh Allah? In tansurullah yansurkum, kata Allah. Jika kamu bantu agama Allah, Allah akan membantu kamu. Sama dengan kita melawan musuh Allah, kita sudah membantu agama Allah. Disitulah letak hikmat yang sangat besar, sehingga puasa ini menjadi pintu ibadat. Karena dengan kita berpuasa, Allah akan membantu kita. Sehingga dengan adanya bantuan Allah, makanya kita melihat pada hari ini, kenapa kita menjadi orang yang saleh? Kenapa kita menjadi orang yang bersih hati? Kenapa kita menjadi orang yang rajin berjamaah, yang rajin salat? Mungkin kita sudah ada satu pintu ibadat, yaitu dengan hikmat kita berpuasa. Hadirin kaum muslimin, sehingga begitu besar nilai ibadah puasa. Bau mulut orang yang berpuasa saja Allah memberikan balasan yang sangat tinggi nilainya, melebihi bau kasturi. Padahal di antara bau yang sangat dicintai oleh malaikat, di antara bau-bauan yang sangat dicintai oleh Allah, tidak memakai kasturi. Tapi dengan kita biarkan bau mulut kita tidak kita bersiwak menjelang zuhur, Allah akan memberikan pahala yang sangat besar. Ini balasan kepada orang yang berpuasa. Kemudian juga Allah akan memberikan balasan yang sangat besar kepada kita umat Nabi Muhammad yang tidak diberikan kepada umat-umat yang lain di bulan puasa. Di antaranya yaitu mengganda-gandakan pahala. Di antaranya yaitu pintu neraka ditutup di bulan Ramadan, pintu surga dibuka. Maknanya apa? Di bulan Ramadan kita diberi motivasi yang sangat besar oleh Allah, sehingga betapa besar kita lihat banyak di antara rumah-rumah Allah, majelis-majelis menasah dan sebagainya, banyak orang yang beribadah. Kenapa bulan yang lain tidak banyak? Ini isyarat yang bahwa pintu neraka ditutup, pintu surga dibuka. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Kemudian akan diberikan kepada kita, ya Allah akan memerintahkan kepada surga untuk menghiasi dirinya untuk kepada kita orang-orang yang beribadat puasa. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Sehingga begitu nilainya sangat besar pada orang yang berpuasa. Balasan yang sangat besar kepada orang-orang yang berpuasa diberikan oleh Allah. Sehingga di yaumil qiyamah nantinya ada orang yang mau dimasukkan ke dalam neraka, sehingga orang tersebut mohon kepada Allah untuk diberi syafaat, mohon kepada Rasulullah untuk diberi syafaat. Ya Rasulullah, syafi'ni ya Rasulullah, wahai Rasulullah, bantu olehmu akan saya ya Rasulullah. Sehingga Rasulullah mau membantu orang tersebut, mau mendoakan kepada orang tersebut, tapi tiba-tiba datang malaikat, wahai Rasulullah, orang ini sudah dimusuhi oleh bulan Ramadan. Orang ini berkhianat dengan bulan Ramadan, sehingga Rasulullah yang mau mendoakan untuk syafaat kepada orang tersebut dihentikan. Kenapa? Karena orang yang dimusuhi oleh Ramadan, Rasulullah tidak mau mendoakan. Padahal kita yakin bersama yang bahwa syafaat Rasulullah sangat besar, yang Allah berikan kepada orang-orang yang berdosa besar. Tapi dikala kita melanggar dengan bulan Ramadan, dikala kita khianati bulan Ramadan, Rasulullah tidak akan mendoakan kita. Rasulullah tidak akan yaitu menolong kita. Kenapa demikian? Karena kita sudah dimusuhi oleh Ramadan. Alladzi khasamahu Ramadan, tidak akan dibantu oleh Rasulullah. Bagaimana kita memusuhi bulan Ramadan? Di bulan Ramadan kita tidak berpuasa. Di bulan Ramadan kita berbuat maksiat kepada Allah. Padahal bulan Ramadan bulan yang sangat mulia, bulan yang sangat agung di sisi Allah, bulan yang begitu mudahnya diampunkan dosa-dosa kita oleh Allah. Tapi kita ini, betapa besarnya hati kita yang sangat keras ini, kita mau melaksanakan perbuatan yang dapat mendurhakakan kita dengan Allah. Coba bayangkan hadirin kaum muslimin, apabila di bulan ini kita masih mengerjakan dosa-dosa besar,
masih mau melaksanakan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, pertanda kita orang yang tidak mendapat rahmat Allah. Padahal di awal Ramadan Allah melihat dengan nadratir rahmah kepada kita, melihat dengan pandangan rahmat. Tapi orang-orang yang tidak dilihat dengan pandangan rahmat itu merupakan orang yang benar-benar dijauhkan oleh Allah. Betapa ruginya keampunan Allah yang sangat besar yang diberikan sebesar-besarnya kepada umat Nabi Muhammad kepada kita, tapi kita tidak mendapatinya. Kenapa demikian? Karena kita dimurkai oleh Allah gara-gara kita bermaksiat di bulan Ramadan. Gara-gara kita di bulan Ramadan belum berdamai dengan saudara-saudara kita. Gara-gara bulan Ramadan kita belum yaitu mencari ridha daripada kedua orang tua kita. Kita masih durhaka, kita masih memutuskan silaturahmi dengan keluarga saudara-saudara kita. Kita masih bermusuhan dengan saudara tetangga-tetangga kita. Berarti kita ini belum mendapat rahmat daripada Allah. Coba kita bayangkan hadirin kaum muslimin, Idul Fitri nantinya orang akan semua diampunkan dosanya, tapi ada di antara orang-orang yang tidak mendapat ampunan dosa. Beberapa orang di antaranya yaitu orang yang memutuskan silaturahmi. Di antaranya yaitu orang yang durhaka dengan kedua orang tuanya, orang yang minum minuman keras, konsumsi narkoba dan sebagainya, orang-orang yang masih ada di dalam hatinya dendam, iri, dengki dan permusuhan dengan saudara-saudaranya. Itu 4 orang yang tidak mendapat menerima keampunan daripada Allah. Oleh karena demikian hadirin kaum muslimin, ini kesempatan yang sangat istimewa, kesempatan yang sangat besar. Mari kita bertaubat kepada Allah. Sisa waktu 19 hari lagi, mari kita isi, kita maksimalkan bulan Ramadan ini. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, puasa begitu besarnya nilai yang Allah berikan, sehingga balasan tidak ada balasan yang sangat besar yang Allah berikan di dalam surga nantinya, melainkan balasan yaitu berjumpa dengan Allah. Inilah balasan yang diberikan kepada orang-orang yang berpuasa. Puasa yang bagaimana hadirin kaum muslimin? Apakah puasa hanya sekedar kita menahan diri daripada makan dan minum? Belum tentu kita mendapat balasan yang sangat besar kalau macam model itu puasa kita. Puasa yang benar, puasa yang harus memiliki syarat-syarat batin. Apa syarat batinnya? Ada 6 perkara syarat batin agar puasa kita diterima oleh Allah. Kalau tidak ada, berarti puasa kita tidak diterima oleh Allah. Inilah yang sering kita dengar daripada guru-guru kita. Kam min saimin laisa min siyamihi illal ju' wal ash. Cukup banyak daripada orang yang berpuasa, tidak ada daripada puasanya melainkan lapar dan dahaga. De yang nasaga, gerah yang nasaga, lebih-lebih uro lagi cukup dari. Tapi kita tidak ada pahala. Tapi kita tidak mendapat balasan yang sangat istimewa daripada Allah, yaitu untuk berjumpa dengan Allah. Syarat yang pertama yaitu kita harus menjaga lisan kita daripada berdusta, daripada mengupat, daripada namimah, lalat merah, kata-kata keji, namudawa sabi kerorot, raya-raya su. Nyaw adalah merupakan persyaratan yang harus ada agar kita mendapat puasa kita diterima oleh Allah. Yang kedua yaitu menjaga mata kita daripada melihat kepada yang haram, bahkan melihat kepada yang dilalaikan, yang melalaikan hati kita daripada ingat kepada Allah. Baik tak kalaun ho yang galak, tak kalaun yang harum, tak kalaun air rob dan sebagainya. Kemudian menjaga telinga daripada mendengar kata-kata yang keji. Tengok kadang-kadang hana tak mupat, hana tak kunkup, tapi kita mendengar orang lain yang berkata kotor kepada orang yang lain. Sama dengan kita orang yang mupat. Kemudian menjaga anggota kita, tangan, kaki, perut daripada perbuatan dosa. Baik tajak tempat-tempat dosa, baik tak buat yang dosa. Bahkan menjaga perut kita jangan sampai memasukkan makanan yang syubhat dikala kita berbuka, apalagi makanan yang haram. Sungguh tidak ada nilai puasa kita, bahkan tidak diterima ibadat puasa kita. Kemudian yaitu menjaga dikala kita berbuka puasa. Jangan sampai berbuka dengan makanan yang halal dengan dalam keadaan terlalu kenyang. Nyo cukup le hadirin kaum muslimin. Apalagi menu yang sangat istimewa yang kita hidangkan. Nyan tua tidak nyo. Kita buka puasa ke
Tajib iya katuot. Ini tidak ada lagi nilai puasa. Karena puasa bukan hanya melarang kita makan dan minum di kala siang. Puasa sebulan penuh kita dalam keadaan lapar. Munya puasa wate tak buka puasa tak pajuh dua godam. Sahur rawat. Sama dengan kedanya wahana puasa. Makan pagi kita kata waktu makan sahur. Makan siang sudah kita kata waktu berbuka. Panelong puasa. Pada hikmat puasa yaitu budek kan. Sehingga kita akan merasakan betapa indahnya dikala kita berbuka. Waktu tajib betul-betul alhamdulillah pulih kita. Tuan tajib dengan terlalu kenyang. Nyaw hadirin kaum muslimin. Sehingga tidak ada satu tempat kata Rasulullah yang paling dibenci oleh Allah melainkan perut yang diisi dengan makanan yang halal yang dipenuhi. Kadang-kadang kaji ke hari lebih. Sehingga kenapa kita dikala kita salat berjamaah tidak khusyuk, dikala kita salat tarawih bermacam-macam alasan krip imum kritata hinang suum, padahal hakikatnya panas kita gara-gara tubuh kita tidak bersih. Oleh karena demikian hadirin kaum muslimin yang sangat penting, karena kalumrah terjadi di dalam kehidupan dikala kita berbuka tuat tapi kiji terpajuh je belelu anak ukahan tidak. Untuk memiliki nilai hikmah puasa tidak boleh kita makan terlalu kenyang. Terpajuh kira-kira ibadah. Karena tujuan katanya puasa untuk melemahkan nafsu katanya, untuk melemahkan syahwat itu sehingga jalan syaitan tidak bisa masuk kepada kita. Kemudian yang terakhir hadirin kaum muslimin, dikala kita sudah berbuka harus ada di dalam hati kita khauf darajat. Apakah puasa kita hari ini diterima oleh Allah? Bagaimana seandainya kita tidak diterima oleh puasa kita oleh Allah? Berarti kita orang-orang yang rugi. Kemudian raja harap katanya begitu terima, sehingga semakin hari semakin kita tingkatkan, yaitu kesempurnaan puasa. Nyaw hadirin kaum muslimin, syarat untuk diterima puasa. Kalau hanya sekedar untuk sah, anak SD sudah sah puasanya. Apa makna sah? Kita tidak diperintahkan qadanya lagi. Tapi ibadat yang kita kerjakan benar syarat kabul. Berterima ibadat kita. Sehingga nampak di dalam kehidupan kita wateka diterima ibadat. Semakin kita beribadat, semakin kita cinta kepada Allah. Semakin kita beribadat, semakin kita dekat kita dengan Allah. Semakin baik akhlak kita, semakin bersih hati kita. Tapi pakon uronyo hadirin kaum muslimin. Ibadah cukup belum dikerjakan. Mungkin ibadah kita belum diterima oleh Allah. Salah satu tanda diterimanya ibadat oleh Allah, apapun ibadat, kita rindu dengan ibadat itu. Kita cinta dengan ibadat itu. Kita rasa-rasanya tidak ingin selesai dengan ibadat itu. Tanda kita ibadat itu sudah diterima oleh Allah. Nyo hadirin kaum muslimin, di samping kita berubah kehidupan kita akhlak. Orang yang muttaqin itu orang-orang yang senang. Orang yang muttaqin, orang-orang yang sudah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala amalnya. Punya katanya zahir mentang kabeh hati di dalam. Coba hadirin kaum muslimin, puasa yang belum tentu kita Ramadan ke depan akan diberikan umur panjang oleh Allah. Mari puasa kali ini kita usahakan semaksimal mungkin ibadah puasa kita dengan syarat-syarat batin daripada 6 perkara agar ibadah puasa kita diterima oleh Allah. Kalau hanya sekedar puasa orang awam, anak kecil juga bisa berpuasa, tidak makan dan tidak minum. Apalagi di bulan Ramadan kita masih meninggalkan salat, masih bermaksiat kepada Allah. Takut-takut kita nantinya di yaumil qiyamah tidak dibantu oleh Rasulullah SAW. Padahal syafaat Rasulullah sangat besar. Syafaat Rasulullah akan diberikan kepada orang-orang yang bermaksiat, orang-orang berdosa besar. Tapi alangkah ruginya kita apabila di bulan Ramadan ini kita dimusuhi oleh bulan Ramadan karena kita melanggar dengan Allah. Di bulan Ramadan, bulan yang sangat agung, kita masih melanggar dengan Allah. Kapan lagi kita bertobat? Di bulan Ramadan ini kita belum diampunkan dosanya oleh Allah. Inilah orang-orang yang celaka, yang mungkin sering kita dengar ceramah di Idul Fitri, yaitu ada beberapa hal orang-orang yang celaka yang tidak diampunkan dosanya, yaitu diantaranya yaitu orang-orang yang mendapati bulan Ramadan dikala dia menyambut Idul Fitri, dia belum diampunkan dosanya. Padahal bulan Ramadan bulan yang Allah membuka lebar-lebar pintu kemaafan.
pintu maghfirah, tapi alangkah ruginya katanya mendapat pintu rahmat. Mudah-mudahan hadirin kaum muslimin katanya mantang lebih kesempatan ya Allah. Mari kita maksimalkan bulan Ramadan. Bahkan kita jemput lebih-lebih sifat yang akhir nanti. Salah satu kiat untuk kita mendapati Lailatul Qadar, banyak-banyak bersedekah di bulan Ramadan. Karena di bulan Ramadan tidak ada amal yang paling afdal, melebihi afdal daripada baca Quran, melebihi afdal daripada i'tikaf, lebih afdal daripada yaitu ibadat-ibadat zikir-zikir yang lain. Tidak ada yang lain melainkan sedekah. Sedekah di bulan Ramadan sangat besar nilainya. Lebih-lebih kita memberi bukakan makanan kepada orang yang berbuka puasa. Ini adalah merupakan amal yang paling mujarab, kata ulama, untuk kita mendapati kelebihan malam Lailatul Qadar. Mudah-mudahan hadirin kaum muslimin mengenai khutbah singkatnya bermanfaat kepada kita yang bersama, untuk kita mengisi sisa-sisa bulan Ramadannya, untuk kita mengisi sisa-sisa kehidupan kita yang Allah berikan kepada kita untuk mendapat keampunan dan keridhaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayuhan nas, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Barakallahu ya fawzan mustaghfirin wa ya najat taibin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayyuhan nas, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lana walil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa tadarru'ana wa ta'abudana wa takhashu'ana wa tammim tafsirana ya Allah ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'un alim wa tub alaina wa ala ahli baitina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar.